mana Freddy menyimpan alat-alat tersebut dan hendak diproduksi di tempat lain. DOC atau yang layak masyarakat sebut CC4 ya. Itu betul bahwa kamu berencana untuk di gedung ini, di tempat ini untuk membuat ekstasi atau DOC yang lazimnya orang-orang sebut CC4, betul? Betul. Enggak, memang di sini mau dibuat nanti di sini atau tidak? Saat ini kan kita cuma menyiapkan mesin dan bahan-bahan yang ada. Enggak, itu yang CC4 ekstasi berbentuk CC4 atau CC4 yang sudah bagaimana coba? Yang adanya itu di sini bahan-bahan kosongnya yang saya siapkan semacam laktose, magnesium itu dan kafein itu untuk bikin CC4 itu. Dan bahan yang aslinya dari luar air. Dari air itu nanti disuntikan ke dalam CC4 itu. Oh, jadi air di tablet itu disuntikan ke tablet itu. Nah, sekarang yang dari Lausan Max. Si Max yang kamu sebutin tempo hari itu. Ya. Nah, kemudian untuk tenaga yang untuk rencananya yang bawa itu kan berbentuk satu botol parfum aja, Pak. Satu botol parfum itu bisa bikin sampai 1 juta. 1 juta butir. Keping gitu, 1 juta lembar. Rencana kita bukan bikin dalam kertas lagi, dalam bentuk obat, Pak, dalam ekstasi. Oh, jadi kandungan dalam ekstasi itu bercampur dengan DOC itu. Iya. Tapi sistemnya kita pakai sistem tablet, Pak. Oh, tapi di bawah kendali Latif ya. Ini tempat di bawah kendali Latif. Tempat ini kosong. Yang suruh. Ya. Oke, kau lihat itu untuk apa? Kenapa kau keren supaya ini tadinya bekas gosok, Pak. Oh. Emang sengaja pantulan sinar pagi orang kena sinar. Biar nggak terlalu kelihatan lah. Ya, jadi bukan. Kau buat apa-apa di sini nggak terlalu lihat ya. Freddy, kenapa kok kamu menyimpan bahan-bahan alat-alat kok di tempat ini? Kenapa sebabnya? Karena anak buah saya satu tinggal di sini yang Suyatno alias Kimo. Terus kebetulan saya masih menunggu bahan yang aslinya itu datang, bahan baku utama ya. Sementara sambil nunggu tempat yang pastinya untuk produksi saya taruhkan di sini karena ini kosong. Jadi memang itu inisiatif semua kamu. Kemudian yang mendatangkan alat juga bahan juga kamu, yang menghubungkan dengan Belanda, yang memasukkan ke sini juga semua juga kamu tuh ya. Ya. Keterlibatan saya memang dari A sampai Z, Pak. Oh, di situ. Di itu. Lah kemudian nanti rencana kalau jadi mau diedarkan ke mana tuh? Dunia malam tuh. Oh, dunia malam. Di seluruh kota-kota besar. Iya. Nah, kemudian yang kaki tangan kamu yang sudah ketangkap semua itu. Iya. Nah, kemudian yang kedua yang tadi kita lihat yang di Ruko Palem itu memang rencananya bahan-bahan itu bisa di situ gitu ya? Ya, di Ruko itu istilahnya hanya lintasan aja, Pak. Oh, lintasan. Jadi pengiriman ke provinsi-provinsi. Ya si Latif nih. Bukan Latif, Pak. Ada pekerja saya itu Yatno sama Yanto. Tapi yang membuat alamat ke via Yanto dari saya SMS-in dari dia. Ya, dan kita masih menyaksikan bagaimana proses penelusuran yang dilakukan oleh polisi. Dalam hal ini adalah tim Bareskrim Polri yang mengungkap sejak awal sindikat narkoba oleh Freddy Budiman. Dan pemirsa, saya juga ingin mengajak Kombes Pol Nugroho Aji dan juga mungkin nanti Freddy dalam kesempatan lain bisa kita ajak karena dia atau yang bersangkutan naik ke atas, terutama berkaitan dengan aset yang saat ini sedang di mana kami tempat berada gitu. Pak Nugroho, Anda dan tim juga menelusuri proses aset-aset Freddy Budiman. Apakah ini bagian dari aset yang juga akan disita oleh polisi? Karena memang nilainya tidak main-main, cukup fantastis ya, di atas 50 miliar kalau tidak salah gitu ya. Ada 4 gedung besar di sini. Saya ingin mengkonfirmasi hal itu sebelum nanti kita tanya ke Freddy apa betul ini aset dari hasil narkoba. Ya. Jadi benar. Jadi gedung ini diduga milik Freddy Budiman. Dan di tempat ini, di gedung ini yang bersangkutan akan mendirikan Clean Lab.
Tadi kita ketahui bersama bahwa di sini ada barang-barang dan kita tanya sama Freddy, memang itu inisiatif Freddy sendiri. Bahkan di sini ini untuk mencetak ekstasi dan mencetak DOC atau yang lazimnya orang menyebut CC4. Memang tempat ini alhamdulillah kita ungkap, kalau tidak sangat luar biasa memang. Sejauh mana Bapak dan tim menelusuri dan meyakinkan secara hukum bahwa ini memang benar aset Freddy dan memang dibeli dari hasil bisnis narkoba? Nah begini, jadi aset ini memang punya Freddy, hanya diatasnamakan kakaknya. Kemudian ini kita telusuri dan kita sudah koordinasi juga dengan BPN untuk diblokir, kemudian supaya tidak pindah tangankan, dan akan kita sita. Ada beberapa tempat di sini juga, Taman Palem juga, di Kembangan juga, dan akan kita sita juga di tempat-tempat lain yang di luar Jakarta tentunya yang berkaitan dengan. Karena kalau kita tidak di PDBU-nya otomatis tidak akan. Kita tahu ada beberapa tempat ya, ada di ruko, salah satu ruko tadi yang sempat dikunjungi, ada di Bali dan ada di beberapa tempat lain selain juga di Jakarta. Kapan itu akan dilakukan proses penelusuran? Untuk di Jakarta ini ada 4 tempat. Ini semuanya sudah kita dalam pengawasan. Ada 4 tempat. Ini semuanya sudah kita dalam pengawasan kita. Kita koordinasi dengan BPN. Kemudian ada juga beberapa rekening. Dari rekening ini kita juga sudah mohon bantuan dengan mengirim surat dengan PPATK, kemudian untuk menelusuri harta kekayaannya yang bersangkutan. Otomatis ini semua nanti akan kita sidik TPPU-nya, karena dengan TPPU ini mudah-mudahan sudah semua bisa tuntas. Sambil menginterview Bapak, saya juga ingin sedikit bertanya kepada Fred, Freddy, apa yang barangkali bisa dijelaskan tentang harta-harta yang Anda miliki dan akan disita oleh polisi, Bapak? Ya kalau harta saya itu nggak ada, ini punya kakak saya semua. Itu bantahan Freddy, tapi polisi juga memiliki bukti-bukti kuat bahwa aset-aset Anda tidak sedikit, ada di Bali, ada di Cengkareng, ada di tempat ini, ada di tempat-tempat, cuman di atas namakan kakak, di atas namakan siapa. Apa yang bisa dikonfirmasi atau disampaikan oleh Freddy? Kalau saya sendiri pribadi ya tergantung dari kepolisian memastikan aja bahwa harta itu punya saya atau punya kakak saya. Termasuk diantaranya adalah jika Freddy mengaku tidak punya harta, tapi Freddy bisa mengendalikan, bisa berbisnis, bisa memesan barang, dan bisa membayar orang-orang tertentu. Itu apa penjelasan Freddy? Kalau selama ini kita kan ada pendanaan dari luar. Pendanaan dari luar, ini untuk operasional, ini untuk bahan, ini untuk operasional untuk nyewa rumah, apa kan ada disuplai dari luar. Lewat siapa supply dari luar itu, dan siapa orang yang sebenarnya mengirimkan Anda uang selalu untuk melebarkan jejaring bisnis narkoba ini? Dari Lausan, Max itu rekan kerja saya ya. Jadi setiap mereka ada proyek, mereka kirimkan untuk ini operasional sewa rumah, ini operasional untuk orang, ini operasional untuk ini, ada lebih didulukan itu. Pak Nugroho, bantahan sudah disampaikan dan itu bukan aset-asetnya katanya, dan bahkan tidak punya uang, itu dikendalikan oleh dari luar. Tapi polisi tetap bisa membuktikan? Yakin bisa. Tidak ada masalah, itu haknya tersangka, tidak ada masalah. Namun untuk penyidikan TPPU ini tetap kita laksanakan, berikut asetnya dia yang bergerak atau tidak bergerak, kemudian rekeningnya juga akan kita sita semua dan akan kita sidik TPPU-nya. Berapa total aset yang dalam perkiraan polisi sejauh ini yang akan disita kalau diakumulasikan jumlahnya? Berkisar sekitar 85 miliar ya. Namun demikian untuk yang di luar kota dalam waktu segera mungkin akan kita telusuri, akan kita sidik juga TPPU-nya. Karena dengan kita sidik TPPU-nya, insya Allah akan tuntas dalam penanganan kasus ini. Baik. Terima kasih Pak Nugroho Aji untuk informasi dan kesempatan yang diberikan kepada kami dan pemirsa. Demikian tadi beberapa hal penting yang barangkali bisa disampaikan baik dari pihak kepolisian maupun dari tersangka langsung Freddy Budiman yang saat ini memang masih dilakukan pengembangan. Beberapa kasus yang menjerat Freddy Budiman diantaranya adalah kemarin ada pengungkapan 14 kilo sabu yang
menurut polisi sementara dugaannya ada keterkaitan dengan Freddy Budiman dan lain-lainnya. Beberapa aset juga yang akan ditelusuri tidak hanya di Jakarta tapi juga di Bali, kemudian ada di Palu dan ada di beberapa kota lainnya. Kembali ke Anda berdua, Anggi dan juga Rizky di studio. Baik.